Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan mempunyai pengaruh terhadap monopoli dalam perdagangan. Apa sih monopoli dalam perdagangan itu? Coba kalian amati gambar ini. Gambar tersebut merupakan perkebunan cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Cengkeh merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda, VOC, berusaha menguasai perdagangan cengkeh. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan kepada VOC. Rakyat tidak diperkenankan untuk menjual ke daerah-daerah lain atau ke penjual lain. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau sering disebut praktik monopoli. Pada awal kedatangan, bangsa-bangsa Barat diterima baik oleh Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau hubungan penjajahan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangan menjadi penguasaan pasar atau sering disebut sebagai monopoli. VOC menekankan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik. Kalian tentunya sudah mendengar kata monopoli. Apa yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai oleh VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kepada Eropa dengan harga yang sangat tinggi. VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintahan kerajaan Belanda, VOC diberikan hak-hak istimewa yang dikenal dengan hak oktroy. Hak oktroy mempunyai 6. Yang pertama, hak mencetak uang. Yang kedua, hak memiliki angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan yang keenam, hak mendirikan benteng, merupakan hak oktroy. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Dengan adanya hak oktroy tersebut, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya dengan politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Dengan politik adu domba, Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar kerajaan di Indonesia. Pada saat terjadinya perang antar kerajaan,
Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaannya, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Dan akhirnya VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Penyebab utamanya adalah korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahaminya tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan? Jika kalian belum memahami, kalian bisa bertanya melalui WA atau kalian bisa membaca buku IPS. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga materi ini dapat membantu pemahaman kalian. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.